Saya Zainal Arifin M. Nur di studio Serambi FM di Batam Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian di Calang ada Pak Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh di Pelabuhan Calang ya. Kemudian ada Pak Sutarmo, Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Sabang yang ada di Pulau Sabang, di Kota Sabang ya. Pak Junaidi, Pak Sutarmo, saya baca lagi nih karena banyak sekali yang masuk ya, paling nggak kita harus membaca, menghargai penonton kita juga. Dari Nia Robi, pernah lihat kapal Aceh Hebat 2 lagi berlayar katanya. Ini Aceh Hebat 2 ke Sabang ya. Gagah, glowing pula kata dia. Ini. Terus Teguh Rizky bertanya kapan kapal Aceh Hebat 1 dan 3 bisa beroperasi, Pak? Nah, udah dijawab Pak Junaidi tadi, hari ini beroperasi. Hari ini, artinya hari ini, besok ada lagi, Pak, atau gimana nih Pak Junaidi? Oh ya, hari ini adalah pelayaran perdana. Jadi Iya, setelah itu reguler sesuai dengan kontrak dengan Kementerian Perhubungan untuk subsidi ini terjadwal, eh, terjadwal, terjadwal. terjadwal. Terus Hmm. sampai Insya Allah karena ini sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan yang telah membantu kita untuk mensubsidi dua lintasan perintis ini. Karena memang kalau dari hasil dari studi kita juga menunjukkan bahwa dua lintasan ini adalah lintasan yang masih belum menguntungkan. Jadi kalau Hmm. misalnya operator itu belum bersedia melayani, Hmm. maka bersedianya Kementerian Perhubungan mensubsidi ini kita atas nama Yusuf Aceh, masyarakat Aceh, berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan. Walaupun proses ini panjang pada Hmm. saat pembahasan lintasan, kemudian sampai dengan penentuan kapal yang akan melayani. Pada saat kita menentukan kapal yang akan melayani ini, Pak Jona, waktu itu Ya. kapal kita masih di galangan, gitu. Kapal Hmm. kita masih di galangan, kita sudah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar membantu kita untuk mensubsidi. Jadi kita berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Ya, Pak Junaidi ini ada yang bertanya tentang apakah di sub kemudian untuk Pulau Aceh nih dari kayaknya dari warga Pulau Aceh nih ada rencana membangun kapal baru lagi untuk ke Pulau Aceh. Ya, ini menggantikan Papuyu katanya. Terus ada nggak rencana di sub untuk membangun pelabuhan penyeberangan di Pulau Bru? Ya, ini Baik, orang Pulau Aceh juga rindu nih dapat Aceh ya, hebat mungkin ini. hebat empat barangkali. Iya. Nah, ini gimana nih Pak Jun nih, Baik, aspirasi dari Pulau Aceh? baik. Eh, Wacana, kalau wacana Pak Jenal dan rakan muda sekalian dan khususnya masyarakat Pulau Aceh dapat saya sampaikan eh, sudah ada bahas-bahasnya. Ya. Jadi pertanyaan ini sudah tidak lagi di tataran penanya tadi masyarakat, tetapi Mhm. di Sudah misalnya dibahas ya. saya pernah ke Komisi 4 DPR Aceh Mhm. yang mempertanyakan bagaimana dengan Pulau Aceh. Nah, akan tetapi kita perlu mengakui juga bahwa di dalam rencana strategis di Sub Aceh itu eh, sampai dengan 2022 itu belum belum menetapkan ada pembangunan kapal yang keempat. Mhm. Ya, jadi harapan kita semua masukan-masukan dan melihat kebutuhan ini itu nanti bisa diwacanakan dalam rencana strategis yang akan datang. Akan Mhm. tetapi tentu sebuah rencana strategis masih bisa diperbaiki jika memang isunya semakin menguat. Untuk saat ini dapat kami sampaikan ke KMP Papuyu yang juga disubsidi oleh Kementerian Perhubungan, ya, Mhm. rutenya dari Ulele ke Lapteng dan Ulele ke Pulau Beri. Nah, itu ada dua lintasan di sana yang dilayani oleh Papuyu. Ya. Ini saat ini juga belum apa namanya produk load faktornya juga masih kecil. Ada beberapa penyebab.
secara sosial yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan secara detail di sini karena perkiraan. Katakanlah seperti kebiasaan masyarakat Pulau Aceh yang masih menggunakan transportasi tradisional Hmm. di masyarakat. Dari sisi keselamatan sangat berbahaya, beresiko. Akan Ya. tetapi kebiasaan ini juga belum bisa dengan mudah kita pindahkan ke lintasan yang ada. Oleh karena itu, kami masih berupaya agar nanti KMP Papuyu dalam tahap-tahap awal ini, mungkin sebelum kita membangun kapal baru nih Pak Jena, Iya, iya. KMP Papuyu itu bisa home base di sana, home base di Pulau Aceh. Home base Pulau Jadi Aceh. masyarakat Pulau Aceh bisa menggunakan berangkat pagi ke Banda Aceh Ya, dan pulang sore ke Pulau Aceh. ya, Untuk di pertanyaan tadi apakah di bagaimana dengan Pulau Bre ya? Jadi ya, karena Lamping ini kan di Pulau Nasi. iya. Ini Nah, bagaimana pelabuhan baru. rencana di Pulau Bre? Di Ya, Pulau Bre saat ini memang kritis, Pak. ya, Kritis, Pak Jena itu. ya. Karena memang kita bersandar di uh, Gugup. dermaga darurat. Darurat. Jadi daruratnya karena memang bersandar di breakwater yang saat ini ada dengan tempat ikat yang darurat juga. Akan tetapi perlu kami informasikan kepada masyarakat Aceh bahwa kami dari Disub Aceh sudah beberapa kali survei dan bekerja sama dalam hal ini dengan BPKS Sabah. Jadi dengan BPKS. Jadi karena memang ini wilayahnya BPKS. Iya. Dan dermaga yang ada di sana yang walaupun darurat yang kita manfaatkan sekarang juga masih dermaga BPKS. Jadi kita sedang mencari solusi bersama BPKS, mudah-mudahan masyarakat Aceh bisa menikmatinya. Kita perlu desain, perlu memasukkannya ke dalam program prioritas, di dalam desa, disub dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan ini tentu butuh waktu, gitu. Seperti yang kita lakukan untuk Aceh Hebat 1, 2, dan 3 yang juga dulu membutuhkan waktu yang panjang. Iya. Ya, Pak Junedi, sebelum kita beralih ke Pak Sutarmo ya di Sabang, ada ini kami melihat nih kalau bicara pelabuhan tadi kayaknya di Calang ini udah bagus sekali dah ya pelabuhannya. Eh ya macam-macam sudah diulili nih. Di belakang Pak Jun kami melihat ini ada Aceh Hebat juga di sana bersandar, ada satu kapal lain. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Pak Ismail Rashid ini, CEO Transkontinent ya, yang pengangkutan multimoda ini. Beliau katanya juga melihat prospek di Pelabuhan Calang ini, Pak ya. Eh, Bertanya bagaimana supaya pelabuhan ini bisa diberdayakan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Ini beliau bilang. Terus apakah akan segera diusahakan oleh BUMN ini yang Pelabuhan Calang seperti Pelindo, pemerintah pusat atau Pemkap, atau ada kemungkinan dikerjasamakan dengan swasta ini yang Calang ini, Pak? Kali ini pelabuhannya dikelola oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan PP. Ya. Jadi masih belum pelabuhan komersil yang seperti Malahayati atau Kurung Dukuh yang dikelola oleh Pelindo. Iya. Ini masih di bawah Kementerian Perhubungan. Mungkin dapat kami sampaikan sedikit bahwa di Pelabuhan Calang ini adalah pelabuhan laut, laut, bukan pelabuhan penyeberangan. Iya. Tetapi karena dulu pada saat setelah bencana besar di Aceh tsunami menerpa wilayah kita, Calang ini termasuk daerah yang paling besar akibat dari pengaruh tsunami-nya, maka pembangunan
Pelabuhan Calang ini dulu dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NIAS, RR. Jadi ini dibangun oleh BRR. Konsep waktu desain dulu, seingat saya, maka ada pelencengan di sini, ada multipurpose, ya. Jadi juga bisa dimanfaatkan untuk penyeberangan, untuk roro, kapal roro itu juga bisa merapat di Pelabuhan Calang. Hal ini adalah sebagai mitigasi bencana, kalau diperlukan bahwa Pelabuhan Calang juga dapat merapat pelabuhan kapal penyeberangan. Tapi saat ini kebijakan dari Kementerian Perhubungan menetapkan rute dari Calang ke Sinabang. Ini sebuah kemajuan bahwa tadinya desain di Calang ini adalah untuk bencana, tetapi hari ini juga kita manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat. Jadi sebetulnya di Calang ini adalah pelabuhan laut, Pak. Pelabuhan laut. Kalau tadi pertanyaannya apakah ke depan akan dikomersilkan, ini tentu kami tidak punya kapasitas dalam menjawab, akan tetapi nanti kita akan berkoordinasi lah dengan Kementerian Perhubungan, karena beberapa kali kami mendengar isu bahwa Pelindo 1 juga berminat untuk mengelola ini. Akan tetapi ini prosesnya tentu di Kementerian Perhubungan, Pak. Kementerian Perhubungan ada proses yang harus dilalui, terutama penetapan lokasinya. Lokasinya berubah dari diusahakan oleh kementerian menjadi dikelola oleh badan usaha. Ya, baik Pak Junaidi, kita beralih ke Sabang nih sebentar juga nih Pak ya. Ini di Pak Sutarmo ada ya juga pertanyaan nih, apa keutamaan pada kapal yang mengibarkan bendera kebangsaan nih Pak? Baik, itu dalam hal pengibaran bendera kebangsaan itu tuh bisa kita tengok ada beberapa aspek-aspeknya itu diantaranya ada aspeknya yuridis, kemudian aspek ekonomi serta aspek politis. Dari segi aspek yuridis itu artinya ada merupakan kewajiban daripada masing-masing negara itu untuk menetapkan dalam hukum nasionalnya, yaitu syarat pendaftaran, kemudian pemberian bendera kapal, serta melaksanakan secara efektif yurisdiksi serta pengawasan dalam bidang administratif, teknis, dan sosial terhadap kapal-kapal yang akan mengibarkan benderanya tersebut. Kemudian, kalau secara ekonomis, itu kapal itu terdaftar secara aset nasional, di mana dia harus mengupayakan agar mendapatkan alokasi muatan-muatan yang wajar. Itu fair share, artinya dalam angkutan perdagangan maupun dari luar negeri, peran pemerintah itu sangat penting. Artinya untuk menciptakan serta menguntungkan bagi armada-armada nasional. Antara lain yaitu pengaturan mengenai preferensi muatan, yaitu kartu preferensinya ya, kemudian pengaturan asas bobotik dan lain-lainnya. Kemudian dari segi politisnya, aspek politis, di samping kapal itu merupakan aset nasional, dia juga harus mendapatkan perlindungan dari negara, di mana negara itu berkewajiban untuk mengembangkan potensi armada niaga nasional, serta menjaga agar bendera kapal itu tidak disalahgunakan. Nah, itu jangan sampai nanti penyalahgunaan bendera itu tetap secara aspek politis, itulah yang merupakan nantinya beberapa kandungan-kandungan pada. Kalau untuk pendaftaran kapal itu punya akibat hukumnya dia ya? Tetap ada, pendaftaran kapal tetap ada akibat hukumnya, di mana apapun yang diambil oleh satu negara itu jelas semuanya mempunyai akibat hukum secara itu baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian hanya kapal yang telah didaftarkan saja yang dapat memperoleh hak,
Itu nanti kalau kapal yang belum kita daftarkan, dia tidak mempunyai hak untuk tidak memperoleh hak dalam hal pengibaran bendera kebangsaan. Itu maritim flag ya, bendera maritimnya lah istilahnya. Serta dari pendaftar sebagai bendera kebangsaan kapal. Jadi di mana dia mendaftar, dia berhak menggunakan bendera tersebut. Kemudian kapal yang telah didaftarkan akan diberi surat tanda kebangsaan kapal, di mana itu merupakan legalitas untuk mengibarkan bendera kebangsaan kapal. Jadi bendera yang memasang bendera, mengibarkan bendera itu tetap dia punya legalitas surat tanda kebangsaan daripada kapal satu negara. Kemudian kapal juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara bendera. Artinya di mana bendera yang mengeluarkan itu tetap dia mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang didaftarkan itu. Mungkin demikian itu Pak. Baik, penjelasannya Pak Sutarmo ya di Sabang, kemudian Pak Junaidi di Calang, sangat banyak ini yang masuk. Komentar-komentar di Facebook serambinews.com ini ya. Saya baca lagi, 3 lagi saya baca sebelum kita juga kembali jeda sebentar lagi untuk melihat pesan-pesan ya dari di Sub Aceh. Ini kembali dari Pak Usaini Jamil, katanya sebuah program konektivitas transportasi yang modern dan menjadi sejarah baru bagi perkembangan transportasi di Aceh. Bagi masyarakat kepulauan, khususnya bagi saudara-saudara kita di Kabupaten Singkil dan Kabupaten Simelu. Nah, ini apresiasi nih untuk Aceh Hebat yang akan berlayar hari ini. Terus ini ada yang mantap penjelasan tentang, ada yang puas nih, kapal bekas dan kapal baru nih, mereka puas dengan jawabannya. Kawan-kawan yang kurang informasi, sepertinya dapat berkunjung ke medsosnya Dishub. Nah, ini dari Pak Hanung Kuncoro. Nah,